Ya. Kamu ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, kita berjumpa kembali bergabung bersama kami Rumah Guru Sejahtera dalam pembahasan soal UP dan Pretest PPG. Pada malam hari ini free ya. Jadi semua bisa mengakses, teman-teman yang ingin belajar bersama dipersilahkan untuk masuk bergabung di Zoom kami. Pada malam hari ini kita akan membahas soal bersama Ibu Dewi Permani Suci. Sebelum kita ke pembahasan soal, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya. Untuk malam hari ini masih di soal-soal yang tryout kemarin ya Bu Dewi? Iya, saya malam ini khusus mau berhitung, Bu. Oh, mau berhitung. Silakan Bu Dewi, siap-siap ya. Siap-siap oret-oretannya. Nah, perlu diingatkan lagi, mengikat siang, dengan tulisan. Iya, benar. Kata Pak Ilmi itu, ikatlah ilmu dengan tulisan ya. Jadi sambil mendengarkan Bapak Ibu bisa coret-coret agar nanti ngikatnya cepat kuat gitu ya. Mengingatnya lebih cepat. Ya. Benar. Silakan Bu Dewi. Ya, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Ibu. Alhamdulillah ya masih dalam keadaan sehat. Kita bertemu kembali. Tadi siang kita sudah membahas soal uraian ya, santai-santai 100 soal sudah selesai tadi Bu Susi siang. Kemudian malam ini lama udah nggak otak-atik matematika gitu ya. Makanya malam ini saya mau mengingatkan kembali Bapak Ibu tentang pola gambar nih ya. Pola gambar dan pola bilangan. Gitu ya. Jadi malam ini kita fokus berhitung dulu. Besok kita santai lagi di materi pedagogik lagi. Ya. Biar ada ini ya variasi soal gitu Bu Susi. ya. Dan memang yang gambar-gambar itu ya yang biasanya sering keluar di pretest ya Bu Dewi. Iya, pola gambar dan juga pola bilangan ya. Iya, benar. Izin Bu Dewi. Iya, Ibu. Ya. Saya bertanya, Bu. Kenapa, Ibu? Saya kan ikut bimbel yang RGS 16. Iya. Jadi tadi saya nggak bisa ngikuti Zoom, Bu, karena ada urusan. Bisa dikirim videonya, Bu. Ya. Nanti ya Bu ya. Masalahnya tadi ada kendala di Zoom-nya. Jadi recordnya itu terputus-putus, jadi belum saya lihat kembali. Itu Zoom-nya banyak yang terputus. Tadi keluar masuk karena kendala sinyal mungkin ya. Iya benar Bu, jaringannya nggak stabil. Tapi Ibu Ristauli ya, jangan khawatir, pasti ada rekaman di YouTube kita ya Bu Susi ya. Iya, nanti dicoba saya sambung-sambungkan. Oke, Bu. Makasih Bu. Iya, ya. sama-sama. Mohon maaf Bu, untuk soal-soalnya nanti ditaruh di LMS apa enggak yang tadi siang? Soalnya juga enggak ngikutin. Iya Bu, nanti saya taruh di LMS, masing-masing peserta bisa akses ya. Oh iya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ibu Aryani kok gelap sih? Gelap-gelapan Bu Aryani. Ya, Padaman. Oh iya. Ibu di mana Ibu? Daerah mana ini? Alhamdulillah kelihatan sudah. Di Kalimantan Utara. Kalimantan Utara. Wah. Iya Ibu.
Terima kasih sudah bergabung. Semangat ya Ibu, semoga lulus nanti perjuangan Ibu. Ini Amin. berat sekali ya untuk mendapatkan sinyal. Beruntung ya Bapak Ibu masih di Jawa ya. Ya. Kalau di pedalaman seperti di Bu Ani nih, Bu Ani dari Timur ya. Waktu Indonesia Timur saat ini sudah jam 9 malam ya, 21 ya WITA. Kadang Bu Ani itu ikut Zoom kita sampai jam 11 malam ya Bapak Ibu ya. Di Jawa masih jam 9, di Timur sudah jam 11 malam. Iya. Sampai tertidur kadang ya. Semangat, semangat. Semangat Bapak Ibu. Ya, ada info terbaru Bapak Ibu ya. Nanti itu pretestnya ternyata sesuai TUK, tempat uji kompetensi. Iya, benar. Iya. Ada informasi terbaru lagi. Kalau tempatnya itu tidak di tempat masing-masing, tapi di tempat yang ditunjuk ya. Iya benar, tempat yang ditunjuk Ibu. Jadi tempat yang ditunjuk itu bisa dikoordinir oleh kabupaten setempat, daerah Iya, enak Bu. setempat. Iya. Enak, nggak ada kehilangan sinyal. Nah, benar Iya, seperti itu. benar. Hanya saja kekurangannya Bapak Ibu, kendalanya apakah sekolah itu mampu ya menyediakan fasilitas untuk kita yang PPG. Kalaupun pemerintah daerah menyelenggarakan itu harusnya bertahap, jadi nggak bisa. Karena ini Bapak Ibu ya, SEP-nya atau instalasinya untuk PPG itu beda dengan P3K gitu ya. Ada instalasi manual, kemudian ada tryout-nya juga gitu ya. Panduan manualnya gitu. Nah, itu kan juga server harus sesuai dengan ukuran pusat ya. Jadi semoga saja wilayah Bapak Ibu menyediakan fasilitas yang memang sesuai standar dari Dikti gitu ya. Itu sedang diusahakan saat ini ya Bapak Ibu untuk pengajuan TUK di tempat wilayah masing-masing dikoordinir oleh pemerintah daerahnya. Kalau pretestnya TUK mungkin UP-nya juga gitu Bu. Kalau UP nggak bisa Ibu. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Kalau pretest mungkin bisa, tapi kalau UP nggak bisa ditawar Bapak Ibu ya, karena UP Soalnya? itu sudah yang ngawasi Dikti. Kalau Bapak Ibu kuliahnya dalam jabatan, otomatis selama perkuliahan sampai ujung ujian akhir itu sudah online gitu ya. Oh iya. Gitu itu Bu Dewi, soalnya yang baru angkatan saya 2023 kategori 1 itu kuliahnya lokal, maksudnya PGSD ngelompok di UMG Muhammadiyah Gresik. Kalau yang dulu-dulu kan nyebar, ada di Jember, di Madura, iya gitu. Sekarang enggak. Ngelompok tapi di kota. Sistemnya masih online kan Bu? Iya. Terkecuali mungkin Bu Dewi ada ini ada misalkan yang baru ini secara offline. Jika offline kemungkinan ya Bu Dewi ya. Tapi kalau online masih berbasis domisili. Iya. Ya, berharapnya sih masih online lah ya Bu ya, untuk memperkecil budget. Iya, benar. Ya. Lagi Bapak Ibu yang baru masuk ya, bukan peserta maksud saya. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses informasi tentang PPG, Daljab ataupun tentang pembelajaran di grup Telegram ya. Silahkan kalau di grup Telegram siapapun boleh bergabung dengan LKP RGS ya. Di LKP RGS ada soal-soal di situ bisa Bapak Ibu pelajari, itu free Bapak Ibu. Ya, Ibu Aryani, mati lampu hujan deras katanya, lengkap perjuangan. Ya, baik. Saya mulai saja Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mengerjakan soal matematika. Ini soal pengulangan dari beberapa pembelajaran yang telah lalu. Saya hanya mengingatkan kembali gitu ya. Karena memang soal itu Bapak Ibu, saya juga bisa karena terbiasa, bukan karena kita mampu ataupun siapa. Mampu itu kan karena
ada Tuhan yang memudahkan gitu ya. Tapi kalau kita istiqomah, rutin belajarnya, sering mengingat gitu kan, insya Allah permanen gitu kemampuan kita ya, ingatan kita. Baik Bapak Ibu, kita diskusikan soal matematika. Nah ini masih pola bilangan. Nanti kita menuju ke pola gambar ya. Diberikan suatu pola bilangan. Ada 3, 5, 8, 12, dan 17. Dua suku berikutnya yang ditanya. Yang ditanya dua suku berikutnya. Kira-kira bilangan berapa itu setelah 17? Kita harus mencari apanya dulu nih Bapak Ibu ya. Selisih. Selisihnya ya. Selisihnya 3 menuju 5, selisih berapa? Nah, 2. Ya. 2. Kemudian 5 menuju 8, 3. plus 3 ya. Ya, berurutan itu Bu, 4 habis itu. Plus 2. Kemudian Plus 3. plus 3. Plus Kemudian 4. plus 4. Kemudian plus 5. Lalu plus berapa? Plus 6. Plus 6. Berarti kalau Plus 17 7. plus 6 berapa? 23. 23. Selanjutnya plus berapa? 30. 30. Yang ditanya dua suku berikutnya berarti 23 dan 23 dengan 30. Berarti C. C. Ya, plus 2. 257. Ya. Oke ya. Kalau seperti ini mudah ya Bapak Ibu ya. Iya. Masih tahap mudah ya. Iya. Mudah-mudahan seperti ini aja soalnya nanti pas ujian. Mudah-mudahan apapun soalnya Ibu lulus gitu Bu. Amin. 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 Pokoknya sebelum Standarnya ujian bukan itu tidur Bu, standarnya jangan ngantuk. bukan soal seperti ininya yang kita mau, tapi soal seperti apapun yang penting kita lulus gitu ya, berapapun nilainya. Iya. Soal seperti apapun jawabannya benar gitu. Benar Iya. seperti itu ya target kita ya, seperti apapun itu. Bu Dewi, jangan lupa kalau mau ujian itu tidur Bu, biar nggak ngantuk. Nah benar Iya, itu Bu. benar. H-1 ya triknya Bapak Ibu ya. Saya dulu ujian PPG H-1 jangan buka buku Bu. Jadi mental kita udah siap gitu, besoknya udah siap mau ujian. Jadi jangan sampai Bapak Ibu H-1 masih sibuk aja belajar, nggak bisa. Kita bawa nyanyi-nyanyi, refreshing Bapak Ibu harusnya ya. Bawa santai dulu. Benar, itu menguatkan mental kita itu Bu, penting ya. Baik, kita kembali nih. Berhitung lagi nomor 2. Ini Bapak siapa atau Ibu ya? Atas nama Galaxy A51. Ibu Yesi. Oh, Ibu Yesi. Ya, Ibu. Silahkan diganti dulu namanya, Bu. Nanti mungkin saya ada kesempatan, Ibu mungkin ingin membaca atau apa, saya bisa memanggil gitu kan. Ya Pak, Ibu Yesi ya. Bu Yesi. Di setting Ibu, settingannya diganti Yesi ya. Sama saya Baik. diganti. Pola bilangan berikutnya ada 4, 12, 24, 40. Yang ditanya suku ke-15-nya nih. Nah ya, kita cari tahu selisihnya berapa nih? 4 ke 12, 8. Plus 8. Lalu Ke 21. plus 12 ya. Iya, plus 12. Lalu 24 ke 40 plus 16. 16. Nah, oke. Ini masih Belum lalu sampai. yang ditanyakan bukan hanya 2 Bapak Ibu ya. Tapi Bukan ke-15. hanya 2 suku berikutnya, tapi suku ke 15. suku ke-15. Apakah kita harus menambahkan satu persatu sampai 15 gitu? Pakai rumus nggak Bu? Benar, pakai rumus ya.
Nggak bisa kita kalau terlalu jauh kita tambahkan satu persatu. Nggak mungkin, Bapak Ibu. Ya, berarti pakai rumus. Nah, ini Bapak Ibu termasuk bilangan pola bertingkat namanya ya. Sama seperti soal nomor 1. Pola bilangan bertingkat itu maksudnya selisih pada tingkatan kedua ini ya, baris kedua ini masih belum sama. Artinya saat ditambahkan itu belum konsekuen selisihnya. Ini masih tambah 8, tambah 12, tambah 16. Coba kita pada tingkat berikutnya. Coba kita lihat. Suku pertama 8, suku kedua 12. Dia selisih berapa? 4, Bu. 4, Bu. Lalu 12 ke 16 selisih berapa? 4 juga ya. Jadi artinya ini sudah sama. Berarti ini pola bilangan bertingkat berapa? Tingkat 2 ya. Bilangan pola tingkat kedua. Belajar. Nah, ini ya, ini tingkat 1. Ini ya, saya tandai ya warnanya ya. Nah, seperti ini. Untuk bilangan berpola, ada pola tingkat 1, 2, itu beda Bapak Ibu ya rumusnya ya. Kalau bilangan pola tingkat 1, nah misalnya seperti ini. Ada barisan 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Ini selisihnya berapa? 2. 2. Nah, 2 semua. Artinya pada tingkatan pertama sudah diperoleh nilai beda yang konsisten. Artinya dia tingkat 1. Jadi bukan bertingkat. Jadi polanya tunggal ya. Langsung ditemukan beda. Untuk yang pola tunggal Bapak Ibu, rumusnya mengikuti UN yang sudah Bapak Ibu pelajari. Nah, ini rumusnya UN sama dengan A plus N min 1 B. Ini untuk pola tunggal. Tapi kalau polanya bertingkat seperti ini, ada hijau, ada merah, bertingkat, baru ditemukan pada tingkat kedua bilangan konsistennya, itu rumusnya adalah N sama dengan A plus N min 1 B. Kemudian Lupa Ibu. ada setengahnya itu Bapak Ibu. Gimana? Yang ada setengahnya? Setengah N min 1, N min 2, C. Ditambah setengah N min 1 kalikan N min 2. Lalu ada variabel C-nya. Siapa C? Kok bisa muncul C? Nah, ternyata si C itu adalah beda atau selisih yang berwarna merah. Sedangkan B itu adalah yang berwarna hijau. A-nya pada tingkat dasar. Ya, kita ambil bilangan paling depannya. 4, 8, lalu 4 ya. Ini B ya. Di sini saya tandai. Ini B kecil. Ini udah ditulis. Sedangkan yang ini C ya. Oke. Kalau sudah seperti ini, bisa kita masukkan pada UN-nya. A-nya berapa Bapak Ibu? A pada barisan ini. 4. Benar. 4. Lalu N-1, karena ditanya suku ke 15, maka N-nya saya ganti 15 ya.
U15. N-nya berarti berapa? 15. 15 dikurang 1. B-nya berapa? 8. 8. Ya, baik. Setengah saya tulis lagi. N-nya kita ganti 15 min 1. Kemudian kita kalikan 15 min 2. 2. C-nya berapa? 4. Oke, kita lanjutkan. U15 sama dengan 4 ditambah 14 kali 8. 14 kali 8. 14 kali 8. Sebentar, Bu. 112. 112. Ya, Bapak Ibu bisa dibantu dengan kalkulator ya saat belajar gini ya. Ya, 112. 112. Oke. Lalu yang ini caranya Bapak Ibu setengah dikalikan C-nya dulu. Berapa? 2. 2. Oke. 2 kali 14 kali 13. Berapa? 13. 182. 364. 14 kali 13. 14 kali 13 kali 2. 364. Kali 2. 364. 364. 364 gini. Iya. Ya. Oke. Berarti U15 berapa? Tinggal menjumlahkan saja. Berapa? 480. Jadi U15 sama dengan 4 tambah 112 tambah 380. 480. Ini ya. 480 ya. Nah, berarti yang mana jawabannya? B. B. Oke. Bu Jadi Bapak Dewi. Ibu diingat-ingat. Bu Dewi yang tadi yang 364 itu diuraikan kayak tadi loh. Oh ya. Oke. Ya. Takut ada yang belum paham. Ya, Bu. 4, 6, 8, 2. Ya Allah. 2 kali 14. Ya. Ya, oke. Gini ya. Ya. Nah, Bapak Ibu diingat ya, itu bedanya pola bertingkat dan juga pola tunggal. Perbedaan ada di rumusnya. Ini adalah rumus pola bilangan tunggal, sedangkan ini pola bilangan bertingkat. Ya, Ya, Bu. Repot, Bu. Kenapa Bu Anita? Repot. Ini mesti, Bu. Ini deret itu mesti keluar. Iya, memang kisi-kisinya ada, Bu. Iya. Nggak mungkin Mulai saya mempelajari dari jika itu CPNS, tidak keluar gitu ya. Terus itu. Ya, baik, kita lanjutkan. Ini Bapak Ibu ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Kita roti maksudnya. Ibu Justina. Ya, Ibu, Bu. gimana nih, Bu? Kabur ya. Setengah mati. Baik, diselingi ya pola gambar ya. Saya loncati dulu yang pola bilangan. Kita ke gambar dulu nih. Nah, ini. Terlihat jelas Bapak Ibu? Ya. Oh, jelas. Tentukan pelanjutan gambar berikut. Nah, gambarnya ada 4, Ibu. Ya, Bapak Ibu, gambarnya ada 4. Kita disuruh menentukan gambar kelima. Kira-kira gambar kelimanya seperti apa? Coba kita lihat, ya, pahami satu persatu gambarnya. Ada jam pasir 4. Gambar pertama. Kemudian gambar kedua, jam pasirnya tinggal 3. Lalu di pojok kanan ada sepatu 2. Gambar ketiga, jam pasirnya tinggal 2. Tapi sepatunya udah bertambah 2 lagi. Jadi
Jadi 4. Jadi 4. Pola keempat, gambar jam pasirnya tinggal 1. Sepatunya sudah ada 6. Kira-kira gambar kelima jam pasirnya ada berapa? Habis. Ada, Bu. Habis. 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 Jadi patokannya kita harus cari gambar yang nggak ada jam pasirnya. Berarti 8 8 sepatunya. D. 8 yang 8 jam Yang D, pasirnya 8. Yang D, Bu. pasirnya Jam 8. pasirnya hilang, sedangkan Hilang. sepatunya bertambah 2. Bertambah. Menjadi 8. Menjadi 8. Berarti 8 yang D. D. yang D. D. Oke. Sini, ambil bawa sini piring nasi adik itu biar mak suap. Adik, sini adik. Wah, Ibu ada yang masih ngomong nih. Ibu Laude, Adi Imran. Ibu dari mana, Ibu? Laude, Adi Imran. Dari Wakatobi. Wah, Laki-laki. Bapak ya. Bapak dari Wakatobi. Jauh-jauh ya, Bu. Iya, Ibu. Ini kan linknya di-share di grup Telegram ya, jadi semua boleh masuk. Iya. Baik, selanjutnya kita bahas pola gambar satu lagi. Ada gambar seperti ini. Seperti apa ini ya? Kotak kalkulator. Nah, kita disuruh menentukan pola berikutnya. Coba kita lihat gambar pertama. Kalau seperti ini gimana Bapak Ibu? Lihatnya. Cara melihat pola selanjutnya nih. 1, Dari alasnya, Bu. 5. 1, 2, 3, 4. Sama-sama 5 yang hitam. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Penempatannya. Kenapa penempatannya gimana, Bu? Pindah-pindah penempatannya. Pindah-pindah. Cerminan ya. Bagian alasnya, Bu. Tuh gini. Ya, Bu Siti. Jadi Bapak Ibu, tiap pola gambar itu tidak bisa kita terapkan dengan cara yang sama, cara mencari patokannya gitu ya. Kalau untuk gambar pola ini, itu kita melihat alasnya saja, khusus gambar seperti ini. Ya, coba dilihat alasnya Bapak Ibu. Gambar pertama, alasnya ada di mana? Yang hitam maksud saya. Di tengah. Di Di tengah. Tengah. Kemudian pola kedua, Tengah. Tengah. pola ketiga, Di kiri. Di kiri. Bawah kiri. bawah kiri. Ya, Keempat, Di kanan. Bawah Bawah kanan. kanan. bawah kanan. Artinya dia diapakan sih? Pencerminan, Bu. Pencerminan ya. Dia pencerminan Bapak Ibu. Coba kita lihat alasnya saja. Gambar 1 ke gambar 2 dia dicerminkan. Gambar 3 ke gambar 4 dia juga dicerminkan. Jadi dia hasil pencerminannya dari teman sebelumnya. Itu ya. Kelihatan, Bu, nggak kelihatan. Digeser ke atas dikit. Nah. Berarti pola kelima adalah cerminan dari pola keempat. 4 berarti di Tengah kanan Yang juga. B. Yang B. Yang B. Yang C. B. C. Yang B. B yang hitam. Yang C. B. B. B atau D? C, Bu. Dadu. Hitamnya kiri. Kenapa dadu, Bapak Ibu? Ya kan dalam bentuk pencerminan. B atau D? B, C, D? C. Yang C, Bu. Cerminannya B, C, D? C. Ya, kita melihat alasnya. Karena alasnya di mana? Di Di kanan.
Di kanan Nah, ya. kalau Kiri. kita Yang C. melakukan pencerminan berarti dia Ada ke di kiri. Kiri. Ya, ke yang C. kiri, Berarti C. berarti yang Yang C. Banyak C. C. Ya, yang C kan? Ya, C. Yang Yang C. C. Hitamnya ada di kiri, Bu. Maaf Ibu, Dewi, tolong diulang caranya. Ya, khusus untuk kotak seperti ini, Bapak Ibu, kita lihat pencerminannya. Ya, pencerminannya kita lihat alasnya saja. Jadi kotak yang di atas tidak kita lihat. Jadi kita lihat di bawahnya. Yang bawah, ini gambar pertama, kotaknya di tengah, kemudian di gambar kedua, kotaknya juga di tengah. Sedangkan gambar ketiga, ini lihat fokus pada alas ya. Gambar ketiga, ini adalah kotaknya di mana? Sebelah kiri. Jika dicerminkan, maka menjadi kotak hitamnya di sebelah kanan. Nah, pola kelima, kita patokannya pada gambar keempat saja. Jadi, jika hitamnya di kanan, saat dicerminkan berarti menjadi di bawah kiri. 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 Bawah kiri. Lihat alasnya, Bu. Itu ya. Gimana, Bu Helmi? Iya, terima kasih. Iya, sudah jelas. Tadi saya disambi. Ya, Ibu, kita santai aja belajarnya. Silakan. Ibu Siti Aisyah. Kita menuju pola bilangan lagi ya. Iya. Kita ke atas lagi. Saida. Ibu Siti Aisyah. Ya. Silakan dibaca, Ibu. Suruh baca. Si Dadap Iya, si Dadap berhasil lulus ujian. Si Dadap berhasil lulus ujian saringan masuk PT atau perguruan tinggi sebagai mahasiswa. Mulai 1 Januari 2008, ia menerima uang saku sebesar 500.000 untuk 1 triwulan. Uang saku ini diberikan setiap permulaan triwulan. Untuk setiap triwulan berikutnya, uang saku yang diterimanya dinaikkan sebesar 25.000. Berapa besar uang saku yang akan diterima si Dadap pada awal tahun 2011? Ya, gimana nih? Ini juga pola bilangan Bapak Ibu, tapi berbentuk soal cerita ya. Ya. Coba kita cari tahu nih, gimana nih. 1 Januari. Uang sakunya 500.000. Kita lihat kata kuncinya dulu. Berarti dia di awal, artinya suku pertama. Suku pertama itu kita lambangkan apa Bapak Ibu pada aritmatika? U1. A, U1 boleh, U1. A boleh ya. A-nya dia berapa Bapak Ibu? A-nya 500.000. Ya, suku pertama. Oke. Untuk 1 triwulan kata kuncinya ya. Triwulan itu berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan ya. 3 bulan. Kemudian uang saku itu akan diberikan setiap permulaan triwulan katanya. Artinya setiap 3 bulan dia bertambah uang sakunya ya. Uang saku dinaikkan sebesar 25.000. Artinya selisih dari triwulan pertama sampai triwulan kedua itu bertambah berapa? 25.000. 25.000. Ya, suku kedua atau pada triwulan kedua berarti dia U2. U2-nya berarti berapa? 525. 525 benar. 25. Karena ditambah 25.000. Nah, yang ditanya uang si Dadap pada awal tahun 2011. Nah, kita tinggal hitung dari Januari 2008 ke 2011 berapa tahun ya? 3 tahun.
3 3 tahun. tahun. Lama waktu berarti 2011 dikurangi 2008. 2008. Berapa? 3 tahun. 3 tahun itu ada berapa triwulan? Tinggal bagi 12 kali. 6. 3, 12. 4 kali 12. 4 kali 12. Maaf, 4 kali 3. 4 kali 3 sama dengan 12 triwulan. Artinya semua suku ada 12 ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi kita tinggal mencari U12-nya. Karena totalnya ada 12 kali pemberian uang gitu ya. Ini kalimat Ya, 525. A plus, masa mau ditambah 1 per 1, Bu? N kurang 1 N kali min 1 B. Ah, benar, pakai rumus aja biar cepat. Kalau Bapak Ibu menambahkan secara manual, ya bisa juga, hanya Lama. benar. U12 berarti A-nya dimasukkan Bapak Ibu 500.000 ditambah 12 min 1. B-nya berapa berarti? Berarti B-nya 25.000. Nah, beda atau selisih. Selisihnya 25.000. Disimbolkan dengan huruf B ya. Sama dengan 25.000. Oke. Tinggal menghitung kalau sudah dalam bentuk kalimat matematika. Dihitung Bapak Ibu. Iya. 500.000 ditambah 275. 11 kali 25 berapa? 275. 275. Jadi totalnya 775. 775.000. Ini adalah uang saku yang diterima si Dadap pada tahun 2011. Jadi kalimatnya bisa dalam bentuk apapun, tapi intinya dia mau mencari U12 gitu ya. Ini soal cerita. Jadi Bapak Ibu, kalau soal cerita, Bapak Ibu harus mampu menerjemahkan dulu dalam kalimat matematikanya ya. Kalau seperti tadi kan langsung pola bilangan berapa, loncat berapa ya. Tapi kalau soal cerita perlu pemahaman lagi, ini apanya sih? Ya, ini berupa A atau B-nya gitu. Oke, 775. Nah, opsinya juga gitu Bapak Ibu. Selain memahami soal, kalau matematika, memahami soal yang pertama, yang kedua, kemahiran berhitung, dan yang ketiga, ketelitian. Karena opsi pada matematika itu tidak jauh bedanya. Jadi mirip Bapak Ibu ya, seperti ini. 776, 775, ada 755, 500, 757. Ya, saat kita kurang teliti, kurang konsentrasi, bisa jadi kita memilih yang lain 775. Karena angkanya hampir sama, ya. Seperti itu, membedakan harus teliti. Jadi kemampuannya kompleks Bapak Ibu, matematika. Memahami, berhitung, lalu teliti, memilih opsi. Ini apa ya? Sebentar. Jika menurut Ibu sebagai atasan langsung, kinerja Starla sudah tidak. Hilang suaranya, Bu. Belum, Bu. Saya belum. Saya belum membahas. Belum bersuara. Diketahui A5, B-7. Tentukan rumus ke N dari pernyataan tersebut. Kok bisa 12 min 7N ya? Dari mana gitu ya? Kita harus mencarinya nih Bapak Ibu. Mencari rumus suku ke N. Nah, rumusnya tetap yang tadi Bapak Ibu. UN sama dengan
A plus N-1 N-1 B. Bapak Ibu, kapan kita menggunakan rumus untuk suku tunggal, kapan kita menggunakan suku untuk bertingkat, itu tergantung B-nya. Ya, jika yang diketahui A, kemudian B-nya sudah pasti seperti ini, berarti itu sudah termasuk pola tunggal. Jadi rumusnya yang ini. Ya, tapi kalau dia masih ada C-nya, ada tingkatan lagi seperti tadi, ada hijau dan sampai merah, itu berarti pola bilangannya bertingkat. Ya, rumusnya sampai ada C-nya tadi, yang nomor 2. Ya, soal yang nomor 2 tadi kan pola bilangan bertingkat. Baik, kalau sudah seperti ini, kita tinggal memasukkan UN sama dengan A-nya kita masukkan 5 ditambah N-nya masih sama Bapak Ibu, belum diketahui karena ini yang ditanya rumus suku ke N. N-nya nggak usah diubah. Kemudian B-nya kita ganti min 7. Ya, kita langsung kalikan 5 lalu min 7 dikali min 7N. Lalu min 7 kali min 1 plus 7. Plus dinaikkan kosongnya tuh enggak nampak. Apanya, Bu? Apanya, Bu? Jadi UN sama dengan 12 min 7N. 12 min 7N. Opsinya Bapak Ibu mirip ya? Opsinya mirip nggak? Iya. Mirip, Bu. Mirip ya? Yang A ini 7 min 12 N. Sedangkan yang C 7N min 12. Yang D 12 plus 7N. Ya. Mirip. Jadi kita teliti tanda negatif dan positifnya. Kenapa Ibu? Ibu uswatun hasanah? Ada yang bisa ditanyakan atau kita diskusikan? Nomor 5, Ibu Wira. Bisa dibacakan, Ibu? Iya, Ibu. Nomor 5. Kayaknya sebelah kiri agak tertutup itu sama ya, ini. Sebentar, saya atur dulu. Nah, gini ya, Bu. Oke. Dalam suatu gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 12 kursi. Baris kedua berisi 14 kursi, baris ketiga berisi 16 kursi, dan seterusnya. Banyaknya kursi pada baris ke-20 adalah titik-titik. Ya, ini juga termasuk deret aritmatika ya, pola bilangan. Kita lihat, kita terjemahkan dulu pada kalimat matematikanya. Barisan paling depan kita simbolkan dengan U1 atau A. U1 atau A berapa? 12. Kemudian U2 14. U3 16. Sedangkan bedanya sama dengan 2. Selisih. Beda itu selisih. Iya, selisih. Kita simpulkan B ya. B. Berapa selisihnya, Bu? 2. 2, Bu. Nah, kalau ketemu selisih langsung 2, berarti dia tunggal atau bertingkat? Tunggal. Oke. Jadi rumusnya adalah A plus N-1 B. N-1 kali B. Nah, sekarang yang ditanya baris ke-20, berarti dia yang ditanya suku ke 20. U20.
Oke, kita masukkan A-nya Bapak Ibu. 12 12 ditambah 20 kurang 1 20 kurang 1, Bu. 2. 20. 20 dikurang 1. N-nya 20. N-nya 20, Bu. Oh iya, 20 ya. Dalam kurung. Berapa nih? 14. 12 ditambah 19 dikali 2. 19 kali 2. N sama dengan A 50. 50, Bu. 50 kursi. B-nya ada 2. U20 sama dengan Jadi U20 atau barisan pada tempat urutan nomor 20 itu ada 50 kursi. Itu hanya istilah pada soal cerita. Intinya kita akan mencari U20-nya gitu ya. Jadi 50 kursi Bapak Ibu, yang D ya. ya D. Oke. Kita menuju ke pola gambar dulu ya. Pola gambar. Oke, pola gambar dulu. Ini Yang nih, pohon cemara ya itu. pohon cemara. Pola yang cocok Yang kelima kan XXX, berarti XXX. Pencerminaan XXX. X. Kalau ini kita lihat apanya Bapak Ibu? Mana Bu? Yang D-nya nggak kelihatan. Yang D. Bentar. Aku siapa? Mana ini kira-kira? Ini. Berarti kalau ini keempat. Yang A, Bu. Apa nih? 15 pohon cemara. Ya, yang pertama ada X2, Ya. kemudian pola kedua X-nya menjadi 1, 1. X yang di bawah hilang. Ya. Lalu pola ketiga X-nya semua hilang. lingkaran. Iya, semua lingkaran. X-nya hilang. Kemudian pola keempat menjadi X semua, lingkarannya yang hilang. Ya. Jadi gimana? Jawabannya B Yang nggak? Cerminan ya, Bu? bukannya bebek ya Bu? Bebek Bu, bebek. Kalau saya bebek Bu. Bu. Bebek. Bingung, nggak bisa menebak. Iya. Bebek. Karena kan di Ini sini beda kan lagi, X-nya, Bu. ya tidak ada, beda ya Bu. Beda. Beda lagi patokannya, Bu. Nggak bisa dicerminkan, nggak bisa diloncat-loncat, nggak bisa. Ya, beda lagi kalau cemara ya. Nggak Balik bisa lagi dilihat dia, alas. balik lagi dia ke nomor 2 nggak Bu? Yang nomor 2 itu kan nolnya 4, X-nya 1. Jadi yang bagian B itu nolnya 1, X-nya selebihnya. Gitu, Ya, gitu Bu. benar. Iya. Coba ya. Seperti ini, Bu. Ini gambar 1, maaf. Kita hitungnya dari ini 3. 3, ini 2, ini 1. Lalu kita kembali, kalau ini 1, berarti dia akan menjadi pola 2. Pola 2 seperti apa? Yang meniru ini Bapak Ibu, meniru gambar kedua yang dari kiri. Hanya saja lingkarannya ini berubah menjadi X. sedangkan X-nya berubah jadi lingkaran. Lingkaran. Dibalik ya. Itu. Berarti kita fokusnya ke gimana ya Bu caranya itu? Nggak bisa Ibu. Kalau gambar itu tiap pola gambar ada patokannya masing-masing. Nggak bisa kita cerminkan. Kalau pencerminan tadi gambar apa? Yang pencerminan. Kotak-kotak.
kotak-kotak. Kotak-kotak. Kemudian yang sepatu itu berdasarkan pola jam pasir ya, Ya, pasir. penghilangan. Nah, kalau ini Kalau ini berdasarkan pola kebalikan. oh, kebalikan. Ya. Berarti kita lihatnya di yang terakhir ya Bu ya, XXX. Berarti gimana gitu ya Bu ya? Iya, Atau benar. gimana Bu? XXX yang Biar terakhir kita itu, pahamnya gitu loh. benar. Kita saling menghubungkan saja Bapak Ibu. Setiap gambar itu gimana sih? Saya harus meniru yang pola mana gitu ya. Ya. Itu tergantung penerjemahan Bapak Ibu sendiri, logikanya. Karena ini memang gambar logika ya. Dihubungkan Iya. Bapak Ibu. Yang terpenting itu ya. Gambar 3 yang pertama. Kuncinya ya. Jika gambar 1 dengan gambar 2 berhubungan, kita hubungkan dengan gambar nomor 3. Jika ketiganya tidak berhubungan, kita hubungkan loncat antara gambar 1 dengan gambar 3. Gambar 3 dengan gambar 5. Jika tidak ada hubungannya juga, kita cerminkan. Jadi dicoba satu persatu. Bu, izin Itu bertanya cara ini. menemukannya. Izin Bu, ini 3 ini kita hitungnya apa dari gimana ya Bu ya? 3 itu. Ibu, tadi kan saya hanya menerka-nerka gimana, apa hubungannya nomor 3, nomor 2, nomor 1. Nah, ternyata di pola keempat itu ngulangi lagi gitu kan. Oh iya siap. Jadi Ya. kita itu harus bermain logikanya kita kalau gitu, menghadapi ya. gambar ya. Iya, siap. Main logika sendiri berarti ya, Bu. Logika. Iya, betul Bu Ida. Iya Bu Ida gitu Makasih ya. Bu. Iya, makasih Bu Dewi. Jadi paham ini. Kalau seperti itu hubungannya nih apa? Oh, sepertinya gambar nomor 4 ini adalah kebalikan dari pola 321 ini, tapi dia diganti menjadi X semua. Iya. Polanya hilang betul. gitu ya. Artinya di Iya. belakangnya harus ngikuti pola Harus ada kedua. 2. Tapi Iya. diganti Iya. simbolnya ya. Ya, jadi X ya Bu ya. Jadi X, Ya. X-nya banyak, nolnya 1 gitu ya. Iya, siap. Iya, makasih Bu. Jadi kan Ini lumayan juga- nih kita jadi nambah ilmunya dari berapa? 3. Iya, Ibu. Tapi kita tidak perlu memperhatikan letak kalau di sini. Iya, Ada juga yang gambar itu menentukan letak. Nanti ada pola yang kuncinya pada letak ya. Tadi ada ya pola gambar yang seperti kalkulator itu fokusnya kita pada alas ya, pencerminan. Iya, Nah, kalau ini pola berkebalikan ya. Kalau pohon seperti ini. Iya, ini sering keluar ini Bu soalnya. Seperti Iya. kalkulator itu keluar, pasir itu ya keluar itu Bu. Mudah-mudahan ini keluar juga ya, Bu. Amin. Iya, amin. Nah, ini arah ini. Ya, ini Bu. Ya, Ini. kalau ini arah. Bercocok untuk pola. Mana nih Bapak Ibu? Ini kan ada kameranya dimatiin. Gimana itu? Kenapa Bu? Gimana Ibu ini? Bentar sebentar ada gangguan nih. Peserta kenapa Ibu? Berarti A jawabannya. Baik, nggak ada kendala ya Bapak Ibu ya. Layar saya bisa diterima? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Ini kita mencari pola keempat, Ibu. Pola keempat. Ini berdasarkan apa nih? Coba kita telaah lagi. Kita fokus dulu pada gambar hitam, segitiga hitamnya. Kan di kamera ya. Diputar, Bu. Iya, diputar ya ternyata. Kayak Ya. jarum jam ya Bu, jarum jam ya. Iya. Ini segitiga pertama, dia di kanan, kemudian menjadi di bawah, lalu di kiri. Berarti selanjutnya di mana? Ke atas. Di atas. Berarti cari segitiga kanan hitam di atas. Oh, di atas. Yang C. Tapi hadapnya kemana dulu nih? Ke atas, Bu. C apa A, Bu? C atau A nih? C. Yang C. Yang C kayaknya, soalnya kalau C, Bu. berhadapan itu Di atas, saling berhadapan. Kalau itu saling bokong-bokongan. Kalau jungkire kayak C. Iya, Nis.
Coba bentar. Nah, iya, iki. ya, C, Bu. Ya, jawabannya C. Mau C C nih atau Kak A? ketok Bu Nita. baru keluar yang C, Bu. C. C atau A? C. C, Bu. Ini ke bawah. Ah. Ini. C belit Bu, sunggli-sunglian. Ini. Ya Bu, yang C Bu ya. Yang C. Yang C ya Bapak Ibu ya. Kenapa? D. Kenapa yang C? Karena itu kan tadi ke samping, gambar ke yang bawah, ke samping, Lihat terus ke bentuk atas Bu, suku itu ke yang atas. kedua. Lihat yang kedua, pola yang kedua. Iya, suku kayak tadi yang itu loh Bu. Yang barusan Ibu jelaskan. Pola. Yang pohon cemara. Oh iya benar. Hampir sama. Iya, yang pohon cemara. Iya. Iya. Jadi C ya. Iya. Iya. Ibu. Itu 3, 2, 1. Berarti ke 2. Ya. Kita juga lihat putihnya coba Bapak Ibu. Kalau yang putihnya juga arahnya kan ke bawah, kemudian ke samping, pasti yang keempat arah putihnya ke atas. Dia nyongkol ke atas ya. Yang putih. Sama ya, A dan B, A dan C sama-sama ke atas ya ujungnya ya. Iya, nanti bisa terkecoh antara A sama C ya Bu ya. Hati-hati A sama C itu. Ya, tapi benar yang C. Kita lihat pola keduanya, Bu. Pola keduanya ke bawah tersusun seperti itu. Ya, jadi pola keempat pasti ke atas semua arahnya gini ya. Ya, pola. Oke. Kita ke pola bilangan lagi. Nomor berapa ya tadi? Oh ini, 6 ya. Nomor 6, Ibu Helmi dah. Ya, Ibu. Tentukan jumlah 81 suku pertama deret berikut. 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 10 ditambah titik-titik. Ya, jadi jumlah 81 suku pertama. Ini masih ada 4. Apakah kita akan menjumlahkan sampai 81 suku? Kita pakai rumus saja, Bu. Pakai rumus ya. Keburu Rumus, habis ya. waktunya ya. UN. Bukan UN Ibu, kalau Oh, bukan jumlah UN. SN. SN. Nah, SN. Oh, kalau jumlah SN, Bu. Benar. Jadi kalau jumlah itu kalau SN. UN itu pengurangan ya, Bu ya? Suku ke Oh, gitu. suku. Kalau jumlah kita pakai istilah SN ya. Jumlah SN. Rumusnya apa Bapak Ibu? Masih ingat? SN sama dengan N per 2. N per 2. Lalu 24. A Kali plus A plus U. N min 1 A plus B. UN ya. Rumusnya UN di tengahnya Bapak Ibu. 2A. Kalau mau pakai yang UN, maaf ini ada 2-nya di sini. 2A plus N1, N-1B. Seperti ini rumus pada jumlah suku. Jumlah suku ya. Jangan lupa fokusnya pada kata-kata jumlahnya, bukan pada ininya Bapak Ibu. Kalau kita fokusnya suku pertama, jumlahnya tidak kita baca, nanti jatuhnya pada U81 ya. Ya. Baik, SN, N-nya kita ganti 81. S81 sama dengan 81 per 2. 2A, 2 kali A-nya berapa? A-nya 1. 1. 3. Lalu N-nya 81 dikurangi 1. B-nya? Bedanya 3. 3, benar. Bapak Ibu 3 dari juga mana, ada Bu? yang... Kenapa?
3 dari mana 3? 3 dari selisih. 1, 4, 4, 7, 7, 10. Oh iya. Ya, oke. Ada lagi Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu nggak perlu sungkan untuk menanyakan hal-hal kecil apapun ya. Kita kan belajar sama-sama belum tahu. Jadi Iya, di sini daripada tempat penasaran. benar Daripada daripada salah, penasaran, betul. daripada nggak lulus, mending bertanya di sini ya. Iya, siap. Oke, 81 per 2. Kita kalikan dulu 2 ditambah 80 kali 3 berapa Bapak Ibu? 240. 240. Lalu S81 masih 81 per 2 dikali kayak gimana? Ya aku bilang kali 2 dicoret Bapak Ibu 2 dan 242. Nah, ilo menemiti itu yang 21 dikali 8. Berapa? Dikali 81. 1, 2, 1 kali 81. Berapa? 9801, Bu. 9801. Ini mirip-mirip ya? Denko. Yang mana nih? Iya, Bu. Denko, Bu, Denko. Denko ya. Dodol. Angkanya mirip ya. Iya, Bu. 9807, 9887, 8901. Kebalik ya. 9801. Kalau yang C 8901. Kira-kira kalau diberi bilangan seperti ini, kita buru-buru nih ya, nggak teliti. Bisa salah Ya, juga nyoretnya. Tapi Bu, misalkan begini, kita kan berpacu dengan waktu ya Bu ya. Iya kan? Nah, berpacu dengan waktu. Itu gimana Bu solusinya? Cara pengerjaannya biar, wah ini udah lihat waktu. Gitu, udah cepat. Ibu, kalau soal deret aritmatika dan juga geometri itu sesuai dengan prosedur penggunaan rumus ini. Hanya saja untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu harus meningkatkan kecepatan berhitungnya. Rumus sudah harus hafal, mahir untuk perkalian, mengalihkan bersusun itu harus cepat juga gitu ya. Nulis rumus juga tidak perlu nulis rumus lagi, langsung pada tahap kedua ini, ya kan? Kecuali Bapak Ibu memang perlu ini konsep ini misalnya ya. Atau solusi saya, pilihlah matematika itu ya, pilih ragu-ragu dulu. Jadi opsi pada pretest itu ada hijau, merah, lalu kuning ya. Tombolnya maksud saya di komputer nanti ya. Jadi Ibu bisa melewati jika Bapak Ibu butuh waktu lama, klik kuning dulu. Ya. Jika sudah klik kuning, Bapak Ibu lewati, otomatis nanti di akhir soal Bapak Ibu akan dikembalikan ke yang warna kuning karena dia akan kedip-kedip kuning ya, berarti dia masih ragu-ragu. Jadi Bapak Ibu menuju ke soal ini lagi. Tapi jangan sampai satu soal itu tidak Bapak Ibu klik, jadi dianggap 0 gitu ya. Kamu main HP-nya kayak gitu, saya landian kan nih. Jadi berarti kalau misalkan kita ragu-ragu kuning aja gitu ya Bu ya? Ya, jadi kita bukan berarti kita ragu-ragu untuk tidak tahu, bukan, tapi butuh waktu. Tunggu jawabannya. Jangan berarti kan biasanya kan gini Bu, kita belum tahu jawabannya, kita lanjut gitu kan? Oh tidak usah seperti ya Bu ya? Nggak bisa Ibu. Kalau di soal seperti itu nggak boleh nggak diisi, jadi harus pilih dulu merah, kuning, hijau. Ibu klik aja yang kuning. Itu tandanya ragu-ragu. Kalau Ibu tidak pilih, otomatis nanti nggak kembali ke soal ini. Maksudnya nggak ditandai sama komputernya yang mana yang belum tersentuh. Itu ya. Bu, kalau misalnya kita tandain ragu-ragu itu, udah habis waktunya, apa itu terbaca oleh sistem? Atau terbaca. Terbaca yang kuning itu adalah jawaban kita, Bu. Tapi mendapatkan poin atau tidak ya Bu ya? Ya kalau salah ya benarnya ya Bu ya. Kan ragu-ragu Bu, ragu-ragu. Jadi langsung tercover di ini Bu. Maksudnya dianggap itu jawaban jadinya. Iya benar, dianggap itu jawaban Ibu udah kalau memang waktunya udah selesai, udah habis. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, komputernya udah pinter.
Iya, Bu. Nanti ada nilainya ya, berapa paling Nggak minim ada berapa nilainya. gitu. Makanya Bapak Ibu tiap kali mengklik ragu-ragu, ucapkan saja sesuai keyakinan Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun klik ragu-ragu, meskipun nanti lupa, itu bisa saja benar gitu. Amin. Ya, keberuntungan itu, iya, Bapak Ibu, lulus atau tidak bukan karena bimbel manapun ya, tapi karena yang pertama keberuntungan Ibu, yang kedua Dan karena usaha. istiqomah usaha, ya, semuanya ya. Keberuntungan itu bisa diusahakan. Ya. Kalau Bapak Ibu belajarnya seperti ini sampai malam gitu kan ya, insya Allah Tuhan kan tahu ya usaha Ibu. Amin. Kenapa Ibu? Bu Romlah, kenapa Ibu? Ibu Romlah? Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Benar, itu penting. Jadi apapun itu usahakan yang terbaik. Belajar mandiri, belajar dari YouTube, belajar dari bimbel, belajar di KKG ya, apapun itu. Baik, nomor 7. Jika bilangan ganjil dikelompokkan menjadi, nah ini adalah kelompok bilangan ganjil, ada 1. Kemudian kelompok kedua ada 2 orang misalnya, 3 dan 5. Kelompok 3 ada 7, 9, dan 11. Nah, begitupun kelompok yang lain semakin banyak. Maka bilangan terakhir yang ditanya Ibu, bilangan terakhir pada kelompok ke-50. Wah, ini kelompok ke-50 nih ya. Berarti suku ke-50 Bapak Ibu. Ini sukunya yang mana? Tuh ya, karena ini kelompok, tapi yang diminta soal jangan lupa fokusnya pada apa? Bilangan terakhir. Bilangan terakhir pada kelompok tersebut, yaitu angka 1. Kelompok 2 angka berapa? 35. Angka 5. Kelompok ketiga angka 11. 19. 29. Nah, kita bentuk barisan baru menjadi bilangan 1, 5, 11, 29, dan seterusnya. Kita akan mencari UN. U berapa? 50. U 50. Rumusnya A plus N min 1 B. U 50. Masukkan A-nya. 1 ditambah N 50 kurang 1. 5 Raudin ya. Wajar ya. Selisihnya berarti 4. B-nya berapa, Bu? B-nya berapa, Bu? Selisihnya ya, Bu. Ya, B itu selisih ya? Selisih bukan beda. Selisihnya beda. Kalau selisihnya beda berarti dia bertingkat. Nah, itu yang saya mau. 11 ke 9 berapa? 19 berapa? Plus berapa? 8 ya. 8. Yang ini plus 10. Berarti dia bertingkat, Bu. Bertingkat. Nah, baru setelah ini plus 2. Ini plus 2. Nah, berarti dia tingkat 3 ya. Nah, kalau tingkat 3 tadi kita tinggal tambahi saja rumusnya. Setengah N min 1 kali N min 2 kali N min 2 kali C. Nah, ketemu udah ya. B-nya berapa? 2. B-nya berapa, Bu? 4. Tingkatan kedua ya. 4. Nah, 1,5 maksud saya. Dikalikan N-nya kita masukkan 50 min 1. Kita masukkan lagi 50 min 2. C-nya berapa? 2.
Nah, ini C Bapak Ibu ya. Oke. Kalau sudah seperti ini kita tinggal menghitungnya. Tinggal menambahkan. Silakan. Suku pertama. Oke. 2C. 49 kali 4. 196. 196. Halo, Ibu. Kenapa Ibu? Bu Astuti, Didengarkan silakan. suaraku? Iya Ibu, Ya. Bu Astuti. Sebentar Bapak Ibu. Oh Ya, Bu iya, Astuti. aku kira dari tadi ngomong, mau bertanya enggak didengar. Oh, Tadi nggak ada suaranya tadi. tadi tidak ada suaranya Bu Astuti. Bu Astuti, Oh. Bu Astuti mau tanya apa? Pantas dari tadi mau bertanya, ini dari sudah lewat, sudah berapa nomor lewat mau bertanya. Iya. Ada suaranya, Mikrofonnya Bu. enggak di Iya. Ibu, Nggak ada Ibu suaranya. bisa sebentar. Ibu kalau suaranya tidak masuk bisa raise hand ya, nanti kita baca. Oh iya, Kan iya. terbaca ya di gambar Iya. siapa yang raise hand, siapa yang ingin menambahkan stiker itu kita baca kan, terlihat dari sini. Jadi saya bisa panggil, oh ini Bu Astuti raise hand, ada yang ingin ditanyakan gitu ya. Oh iya Bu, oh iya Bu. Ya oke. Nanti Bu Astuti bisa pilih ya setelah soal ini ya. Iya, iya. Oke. Saya lanjutkan dulu. Setengah. Oke. Setengah kali 2 dulu Bapak Ibu. Kalikan belakang. 1, oke. Lalu 49 kali 48. 48. Nah, di total udah berapa? 2352. 2352. Gini ya? Nggak kelihatan. Maaf, Bu, tidak ya. terlihat ya. Loh, yang 2352 itu yang itu, Bu. Yang 49 kali 48. Oh, belum ditambah 196 ya? Belum, Bu. Berarti masih tambah 1 tambah 96 ya? G, 196. 196. Oh ya, 196. Oke. Berapa totalnya? 2549. 2549. 2549. 49. A ya? G. 1 ditambah Bikin dulu nenek adik Bang. Minta tolong Mama nak. Izin Bu bertanya, Bu Dewi. Ya, Ibu siapa? Bu Helmi ya? Ya, banyak A. mungkin kan teman-teman nanti takutnya bingung ya Bu. Ini kan misalkan kayak UN itu untuk rumus apa gitu Bu, bisa di sini diberikan penjelasannya gitu. Kalau misalkan SN itu untuk apa gitu. Takut Tadi lupa. sudah dijelaskan ya. Iya, kalau Sudah UN dijelaskan untuk ya. suku, Suku. menghitung suku ke berapa? UN ya. Kalau SN Kalau untuk SN untuk jumlah. jumlah. Hanya itu aja Bu bedanya. Kalau SN itu suku ya Bu ya? Bukan Ibu, SN jumlah. Oh, SN itu jumlah. Kalau UN Suku ke berapa? Oh, suku ke berapa ya? Siap, makasih. Hanya yang di sini yang dibedakan lagi Bapak Ibu, mana yang pola tunggal dan mana yang bertingkat. Iya. Ya, tadi Bapak Ibu sudah paham ya, sudah mulai ada gambaran. Meskipun awal-awal apa sih yang tunggal, pola tunggal gimana, pola bertingkat gimana. Tapi setelah beberapa soal, ini Bapak Ibu udah mahir nih sepertinya ya. Amin. Ini C. Kalau pola bertingkat belum ditemukan beda yang konsisten pada tahap pertama, tapi tahap kedua sudah ada ya. Jadi itu namanya bertingkat. Kalau bedanya sudah konsisten dari awal, dia pasti pola bilangan tunggal. Tunggal. Nah, benar. Oke, ini opsinya 2549, 2548, 2599. Mirip Bu ya kalau matematika. Jawabannya A. Bukan karena dikti itu nggak bisa membuat opsi ya, bukan Bu. Tapi Sampai mirip-mirip jawabannya. untuk mengecohkan Biar kita. bingung. Ya, 2549, 2548. Ya, seberapa teliti kita melihat opsi ya. Ya, Bu Astuti pilih Iya. yang mana? Pola bilangan atau pola gambar? Ini lagi memperhatikan aja dulu Bu, nanti aja Kak bertanya. Iya, Bu Astuti dari mana Ibu? Aku orang Sidrap Bu, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Jauh sekali.
Wah, Ibu Salam di kenal. situ sinyalnya gimana, Bu? Lancar nggak? Aku orang Sulawesi Selatan, tapi sekarang lagi di Kalimantan. Bagus aja suaranya Ibu di sini. Oh, alhamdulillah ya, Ibu. Lagi di Kalimantan Timur sekarang. Nanti kalau mau ujian baru balik ke Sulawesi. Oh iya, iya Ibu. Semoga lancar ujiannya ya Ibu ya. Amin. Sudah 17 tahun ini Bu, honor belum Wah, dapat. iya Bu. Iya nggak apa-apa. Kemarin ada peserta bimbel Ibu, udah usia 50 tahun ke atas, tapi dia masih semangat. Alhamdulillah UP PPG Daljatnya lulus ya. Alhamdulillah. Jadi harus telaten Ibu, mempelajari seperti itu. Jangan pernah, wah saya nggak bisa gitu kan. Itu nggak boleh seperti itu. Pesimis tuh nggak boleh. Tapi pastikan Sana dulu Bapak ya. Ibu bisa gitu ya. Gitu ya Bu Ida ya. Bu Ida Susanti. Iya Bu. Bu Hastuti dari Sulawesi. Baik, Iya, nomor Bu. 8. U7 dan U10 pada barisan 1, 3, 6, 10. Nah, barisannya udah ada Bapak Ibu. Kita tinggal diminta menghitung U7 dan U10-nya. Coba Bapak Ibu hitung nih. Berarti suku ke ya, Bu? Iya, suku ke-7. UN ya. Selisihnya dulu. UN. Sama. Selisihnya berapa nih? Selisihnya dulu, Bu. Selisihnya ya belum B-nya. 2, 3, 4. 3, Bertingkat. Berarti bertingkat. Nah, bertingkat karena kita harus mencari lagi. Ini 1. Ini 1. Satu. Berarti Satu, pakai satu. rumus UN UN sama dengan A tambah N-1 kali B tambah setengah min N-1 kali N kurangin 2 kali C. Itu udah hafal Bapak. Ore, mulai hafal. udah lulus ya. Aku Udah dorong lulus, Bu. Itu udah nggak usah tes, Bu. Gak usah tes ya. Bapak Ibu jangan lupa setiap akhir bimbel di sesi terakhir itu ada tryout. Bapak Ibu bisa mencoba kemampuan Bapak Ibu dan juga mencoba pengukuran waktu. Saya selesai dalam berapa menit gitu ya. Karena ada waktunya ya kalau tryout. Iya. Saya matematika belum tak coba Bu, belum tatak. Yang lain Iya, sudah nyoba semua. Di LMS Bapak Ibu sudah Iya. lengkap di situ ya. Senale petang puluh papat yuk. Iya, tak aku dorong. Matematika dorong. Baik Bapak Ibu, kita kembali ke sini. Kita masukkan dulu A-nya. 1 B plus setengah. N-nya berapa Bapak Ibu? 7 kurang 1 kali 2 tambah setengah 7 kurang 1 7 kurang 2 kali 1. Ini masih U7 ya? Iya. Ya, oke. 1 tambah 6 kali 12. 12. Setengah kali 1 setengah. 7 dikurangi 1 berapa? 6. 6 kali 5 30. 30 kali setengah 30 kali setengah 15 sama dengan 28. 13 tambah 15 28. Berarti U7-nya 28. Sekarang kita cari U10. A plus N Plus min 1. Nggak usah rumus Bapak Ibu langsung dimasukkan. Langsung ya. Langsung aja. 1 tambah 19 kali ditambah kali 2 dulu Bu. Oh iya, kali 2 Tambah setengah 10 min 1 9 10 min 2 kurang 8 kali 1 ya. Kali 1. 1 tambah 18 19 tambah 9 kali 8 72 kali setengah 36. Nah, ini 45 55.
28 5. B. B. 1. 28 dan 55. 55. Ngantuk sudah. Wah, ngantuk ya. 50. Ibu dari mana dapatnya ini 15, Ibu? Mana, Bu? Mana Nah, 15? 15. 7 sama dengan 1 tambah 12 ditambah 15. Dari mana nih 15? Reca. Oh, ini. Ini ya. Ini ya. 7 dikurang 1, 6. 7 kurang 2, 5. 6 kali 5, 6 kali 5, 30. 30. Bagi 2. Bagi 2. 15. Makasih, Bu. Iya, Bu. Kali Jadi itu ya, kalau misalnya kita belajar sendiri Bapak Ibu, belum ada penjelasan ya, jadi kita bingung gitu ya. Itu fungsinya kita belajar bersama. Bu Astuti di sana jam berapa? Setengah 10, Bu. Oh, setengah Ya kan? 10. Wita ya? Wita. Iya. Memang sekarang jam berapa, Ibu? Sekarang Setengah 9. Oh, Setengah 9, Bu Astuti. Oh, pantas sudah rabun mataku. Mana lagi nih bocil di belakang ribut Kita ke pola gambar dulu. Emang itu cobaannya, Bu, si bocil. Iya, Bu, iya. Dek, jangan ribut, nah, Dek. Ini Bu, gambar apa ya? Seperti baling-baling ya. Pola kelima. Pola kelima, nomor 17. Mana Yang nih? tengahnya itu beda ya, Bu Dewi. Ada yang lurus. Oh iya. Selain kita menentukan gambarnya, ternyata pola di tengah juga beda, Bapak Ibu. Iya. 1 Iya. mana ya? Apa, Nak? Ini keliling ya, berkeliling ya. Dia muter ya, hitamnya ya. Muter. Bu Dewi, tengahnya angka Romawi ya? Oi. Wah. Ada yang 1, 2, 3, 4, Iya, 5. 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 nanti. Jawabannya. Jawabannya C. Bu. Ya, jawabannya yang C itu, Bu. C. C hitamnya di bawah. Iya, yang C. Oh, Bu Angka Anis masih Romawinya, belum masuk angka Romawi berarti. ini 6. Yang tengah. 2, 3. Berarti ini, Bu. Kotak tengah itu loh, Bu. Iya, 2, Iya. 3, 4, 5, 6. Iya. C. Pinggir, tengah. Betul tak, Bu Dewi? Iya, Bu. Bawah. Hore. Ya wes, betul lah, jangan Jawabannya nangis. C. Efek ngantuk. Ya, kenapa yang A salah, Bapak Ibu? Yang asal. Mereng, tengah garis Romawi. Iya. Iya, benar, Pak. Angka Romawi itu nggak ada. Satunya Iya. Ngaruh angka Satunya miring. tidak miring ya kalau angka Romawi ya. Iya. Yang C ya. C, insya Allah. Ya, betul. Kalau kita lihat pola gambarnya, dia akan berputar searah jarum jam. Ya. Iya, Bu. Hitamnya maksud saya, gambar hitam, sisi hitamnya dia muter. Berarti dia akan sampai pada kiri bawah. Jadi kita pilih gambar yang sesuai kiri bawahnya yang hitam gitu ya. Jadi A atau C. Setelah itu pedomannya kita lihat pada gambar di tengah. Nah, ternyata pola itu adalah pola gambar Romawi, angka Romawi ya. 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya. Izin Bu Dewi, bisa diulangin? Apa, Bu? Oh ya, ini ya soal ini ya. Ya. Untuk pola gambar baling-baling Bapak Ibu, yang pertama kita harus lihat pada
kaki-kaki baling-balingnya. Yang hitam itu dia berputar searah jarum jam. Yang pertama kiri bawah, yang kedua atas kiri, yang ketiga kanan atas, yang keempat kanan bawah, yang kelima pasti di kiri bawah. Bawah. Kita cari gambar yang ada hitam di kiri bawah, yaitu A dan C. Artinya B dan D sudah kita delete dari konsep pikiran kita. Udah nggak kita pilih lagi ya. Kemudian setelah A dan C terpilih, kita harus lihat lagi pola di dalam kotak. Ternyata itu angka Romawi. Garis 2 melambangkan angka 2. Garis 3 berarti Romawi 3. Kemudian ada simbol 1 dan V, itu menandakan Romawi 4. Pola keempat ada V saja, berarti itu Romawi 5. Selanjutnya pasti Romawi 6. Dan 6 pun itu tidak miring seperti A, tapi seperti C. Iya Bu, siap, makasih. Iya Bu, sama-sama. Hanya kalau kita kurang teliti, pasti kita pilih yang A. Yang A. Karena yang C itu angka satunya jauh Bu dari V-nya. Iya, iya. Tapi yang tepat yang C. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu, ini sampai jam 9, kurang 20 menit. Ya, ini Bu. Dan 20 menit. Manakah yang cocok gambar selanjutnya? Ini gambar campuran bintang, persegi, dan juga segitiga. Yang pertama gambar lingkaran saja. Yang kedua gambar segitiga dan persegi. Yang ketiga ada persegi, bintang, lingkaran, segitiga. Bintang. Berarti jawabannya yang apa nih Bu? Saya juga nggak ngerti nih, kayak gini belum tahu. Bingung nih, harus yang dari mana dulu kita lihatnya. Oh, yang itu polanya yang hitam Bu, lihat di pola yang hitam tuh. Kosong, kosong, hitam, kosong, hitam, berarti selanjutnya kosong. Kosong ya. Putih ya, putih ya. Berarti antara A dengan B. Tinggal yang antara A B ya. Mungkin B. Berarti nah, Bapak Ibu, yang pertama kita harus lakukan adalah memilih warna. Memilih warna putih, hitam, putih, hitam, berarti putih. Berarti antara A dan B. Jawabannya B, Bu. B, soalnya B. Yang A bukan lingkaran. Yang A bukan lingkaran. Yang kita lihat itu yang jajaran genjang yang di tengah atau yang gambar bintang, lingkaran, segitiga, persegi, itu Bu. Menurut Ibu gimana logikanya? Pola warna kayaknya Bu. Pola ini yang bintang, lingkaran, segitiga itu jajaran tadi. Ada yang tidak usah dipermasalahkan ya Bu ya. Kayaknya Bu, yang pertama dia lingkaran. Jadi gambar yang keduanya lingkarannya jadi hitam kecil. Gambar yang ketiga segitiga hitamnya jadi kecil. Gambar yang keempat yang ketiganya yang di tengahnya persegi, jadi perseginya hitamnya kecil. Jadi yang ke berikutnya itu yang B itu Bu, bintangnya yang kecil jadi hitam. Sama, yang A juga sama, juga hitam, cuma lingkarannya yang beda. Satunya agak oval. Satunya lonjong oval. Lingkarannya blok-blok. Berarti B, insya Allah ini mungkin. Iya, hampir mirip A dengan B ya. A dan B itu bedanya hanya pada elips. Itu Bu, lingkarannya agak besar yang A. Oval. Lingkaran itu elips, oval. Elips, oval. Ya. Berarti jawabannya B. Yang B ya Bu. Yang A yang ovalnya kan nggak ada itu. Iya. Kan Ibu, bukan seperti itu. Jadi kita lihat, coba dilihat lagi. Gambar pertama lingkaran, gambar kedua ada segitiga, lingkaran, persegi. Kemudian gambar ketiga ada persegi, ada lingkaran kecil, ada segitiga, kemudian ada bintang. Ya.
Gambar yang keempat itu ada bintang, ada persegi, ada lingkaran. Jadi patokannya kita pada gambar pola ketiga. Di situ muncul berapa gambar Bapak Ibu? 4 ya. Artinya setelah itu pasti dilengkapi lagi menjadi 5. 5 ya, sama-sama 5 udah A dan B sama-sama 5. Tapi di sini ada penambahan bentuk. Ada penambahan bentuk selain dari ketiga unsur ini. Jadi bentuknya itu beda dari bentuk awal. Oval. Nah, berarti itu A. yang ditambahkan. A. Oh. Masih bingung, Bu? Jadi jawabannya A, Ibu. Jawabannya A bukan B. Begini sudah nanti banyak yang mengecoh. Kenapa jadinya A gitu, Bu? Kenapa jadinya A? Karena itu ada penambahan bangun datar yang baru. Oh, penambahan yang baru ya. Dari gambar sebelumnya. Coba kita lihat. Ya, ada lingkaran. Kemudian yang kedua ditambah lingkaran dan persegi. Maaf, segitiga dan persegi. Gambar ketiga ditambah lagi bangun yang lain. Ada bintang sekarang. Bintang. Kemudian pola keempat ada bintang, persegi, ada lingkaran. Yang sama warnanya dengan pola kedua. Artinya pola kelima ini harus mengikuti pola ketiga, berarti ditambah 1 lagi. Artinya ada 5 bangun datar, tapi dengan bentuk yang berbeda. Berbeda. Oh iya, paham. Ya, paham Bu. Karena di sini kan yang pola keempat sama dengan pola kedua ya Bu ya. Ya Bu. Pola keempat bentuknya sama dengan pola kedua. Iya. Iya gitu ya Bu. Bu Dewi. Warnanya juga gitu kan, 1, 3, 5 ya. Cuman bedanya di sini kan lingkarannya berwarna, di sana tidak berwarna gitu ya Bu. Ya, siap. Ya, makasih Bu Dewi. Oke, kita ke pola bilangan lagi. Gak nyambung. Nggak nyambung. Disambung-sambungkan Bu. Sudah ada bayangan sih Bu Dewi, sudah ada bayangan itu yang gambar-gambar. Ada bayang. Nggak apa-apa. Bayangannya sudah sekarang. Belajar bersama. Takutnya kan tidak menuntut Bapak Ibu paham sekarang kan. Yang penting Bapak Ibu nanti apapun soalnya Bapak Ibu lulus gitu aja. Amin. Siapa tahu Bu ya nemu soal seperti ini. Oh iya ada strateginya. Oh iya ada strategi, ingat saya gitu ya. Ingat saya. Cocok. Oh ini kayaknya pernah diajarin deh gitu. Bapak Ibu setiap saya bahas soal matematika yang hadir itu paling banyak ibu-ibu ya. Bapaknya malas ngitung. Bapak-bapaknya nggak ada. Dikit. Saya ngitung kan ibunya. Ada tapi dikit. Baik ini ya. Barisan ada 1/4. Ini barisan pecahan. Tapi masih dalam ranah aritmatika. Ada 1/4. 1/4 kali 2. Suku ketiganya 1/4 kali 4. Suku keempat 1/4 kali 8. Yang ditanya suku selanjutnya. Ditentukan dengan rumus. Nah, kita ditanya rumusnya, bukan ditanya bilangan berapanya, bukan. Ya. 1/4 saya tulis di sini. Kemudian ada 1/4 kali 2. Suku ketiga 1/4 kali 4. 1/4 kali 8. Kali 8. Ini U1. U1, U2, U2, U3, U3, suku keempat, keempat. Yang ditanya suku selanjutnya. UN masih 1/4 kali 16 kali berapa Bu? 16 bukan? Coba kita lihat. Ini 1/4 kali. Di sini pasti ada bilangan 1 ya kan? Iya. Nah, kalau kita tulis kan angka 1 di sini ya.
1 Dua. itu kan boleh ditulis, boleh tidak, Bapak Ibu. Iya Iya. kan? Kalau kita membuat soal perpangkatan, ternyata opsinya di sini itu bilangan perpangkatan 2, ya kan? Semua opsi di sini 2 pangkat, ya kan? Berarti kita hitung saja di sini 2 pangkat berapa yang sama dengan 1. 2 pangkat 0, Bu. Nah, 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu 1, ya. Iya. Benar. Sedangkan di sini 1/4 kali 2 pangkat berapa? 1. 2 pangkat 1. Ya, benar. 2 pangkat 1. Kemudian suku ketiga 1/4 kali 2 pangkat 2. Pangkat 2. Nah, seperti itu polanya. Jadi kita harus bisa menebak dia pola bilangannya berapa. Ada kalanya kita menggunakan rumus, ada kalanya pakai seperti ini Bapak Ibu, harus menuliskan pola dengan teratur. 2 pangkat berapa? 3. Nah, berarti suku ke N 1/4 kali 2 pangkat 4. 2 pangkat. 1/4 kali 2. 2 pangkat 4. Bukan, 2 pangkat N min 1. Kurang 1. Oh, 2 pangkat N-1, nggih. Ya. Kalau suku keempat kan tadi pangkatnya 3. Ya. Ini loh Bapak Ibu. Kalau suku ketiga, ininya 2. Ya. Kalau ininya 4, ininya 3. Berarti kalau ini N, di sini N min 1. B. Itu maksud saya. Yang mana? Oh, berarti ini tinggal dirutkan ke bawah dulu ya, Bu? U1 sampai N gitu ya, Bu ya? Ya. N min 1. Jawabannya adalah B. Yang B. 1/4 kali 2. Seperti itu. Ngantuk. 1/4 kali 2. 2 pangkat 0, 1. Ya, itu ya. Satu soal lagi. Banyaknya suku bilangan pada barisan 4, 7, 12 sampai suku terakhirnya ada 228. Jadi Bapak Ibu harus menghitung antara 4 sampai 228 itu ada berapa suku maksudnya ya. Banyaknya suku katanya. Berarti UN lagi, Bu. Bukan. N, Bu ya? N-nya. N-nya, Bu. Rumusnya memang tetap pakai UN, tapi kita cari N sama dengan dari N-nya UN ditambah N min 1 di B. UN-nya udah ada, Ibu. Berapa? 228. Iya, suku terakhirnya 228. Iya, Tapi kita nggak 228. tahu dia ada baris keberapa gitu ya. Iya. 4 tambah Tapi N-nya nggak ini tahu ya. bertingkat juga nih, Bu. N min 1 B. B. Bertingkat enggak, Bu? Selisihnya. Ini bertingkat atau tunggal? Bertingkat kayaknya. Bertingkat, Bu, bertingkat. Kalau bertingkat coba kita lihat. Plus 3, 4, 3 tambah 5 tambah plus 7. Plus 7. Baru setelahnya kita bisa lihat bedanya berapa? Plus 2. Plus 2 plus 2. Plus 2. Nah, berarti rumusnya setengah N min 1 kali 2 kali C. Ya, benar. B-nya berapa? 3. B-nya ditambah setengah. N-nya N min 1, N min 2 kali 2. B-nya 228 ya sama dengan 4 N min 1 plus 2 3N min 3 ditambah 1 3N min 3 N kuadrat N kuadrat lalu min apa? 3N
min 2N N2 plus 2 min N min 1N kan min N ya. min Gini. 228 1 plus 3N 1 plus bukan 1, 4 min 3 ya 1 ya benar ya. 1 plus 4 min 3N plus 3N plus N kuadrat. Satunya Bapak Ibu kita bisa buka ya. Nah, N kuadrat tambah kuadrat min 3N plus tambah 2. 2. Sampai sini bingung? Plus N kuadrat Plus 3N min 3N habis ya. 3N iya. Plus 3. Plus 2. Plus 3. 228 dikurangi 3 sama dengan N kuadrat. 28 225 sama dengan N kuadrat. 225 sama dengan N kuadrat. Jadi N sama dengan Akar 225. Akar dari 225. Iya benar. Berapa? 15. 15. Jadi jumlah sukunya adalah 15. 15. Maksudnya jumlah barisannya Bapak Ibu, bukan jumlah suku pertama. Kalau jumlah suku pertama tadi kan SN ya, tapi ini menanyakan N-nya. Banyaknya suku, bukan jumlah. Banyaknya suku itu N, sedangkan jumlah suku pertama itu SN. Beda ya. Jadi banyaknya suku adalah 15. Jadi ada 15 deret. SN. Wah, ada yang karaokean. Ada yang mau sekolah. Gitu ya Bapak Ibu. Ada yang bingung? Dari mana rumusnya? Yang mana? Angka yang mana? Saya belum paham, Bu. Diulangi lagi aja dulu, Bu. Sekali lagi. Gimana, Bu? Diulangi dulu. Diulangi dulu. Oke. Ya. UN sama dengan A plus N min 1. Ini adalah rumus UN suku bertingkat. Pola bertingkat ya sampai C. Kemudian kita masukkan A-nya sesuai barisan. A itu 4, N min 1. N-nya belum ketemu karena memang kita mau cari N. Ya. B-nya 3. B itu adalah tingkatan pertama pada barisan pola bertingkat. Ambil bilangan awal 3 ya. Setengah N-1, N-2, C-nya adalah 2 yang ini. Iya. Sampai sini 4 tetap. Kurungnya kita buka N-1 kali 3. 3N min 1 kali 3 min 3. Setengah saya kalikan 2, kalikan belakang sama dengan 1. Nah, N-1 kali N-2 caranya Bapak Ibu N kali N dulu, N kuadrat. Ya. Kemudian N kali angka belakangnya, min 2N. Sudah. Kemudian min 1 sekarang. Min 1 kalikan N, min 1N. Saya taruh sini. Ya. Kemudian angka dengan angka. Min 1 kali min 2 sama dengan plus 2. Plus 2. Ya kan? 1 kali 2 berapa Bapak Ibu? 2. 2. Kok ada yang bilang 1? 2. Udah ngantuk itu, Bu. 2. Oke, kalau sudah kita buka kurungnya masing-masing. 4 ditambah 3N min 3. 4 saya tambahkan dengan min 3 menjadi plus 1.
3N tetap, N kuadrat saya keluarkan karena di situ pengalinya adalah angka 1, jadi nggak berpengaruh ya. N kuadrat saya keluarkan, kemudian min 2 ditambah min 1 itu min 3. Saya kurung karena ada tanda negatifnya. Kemudian plus 2 saya tulis kembali di sini. Nah, kalau sudah N kuadrat kita taruh di depan karena variabel kuadrat didahulukan. Kemudian variabel N, 3N min 3N mau saya tambahkan, ternyata habis. 1 tambah 2, 3. Tinggal 1 tambah 2, hasilnya positif 3. N kuadrat plus 3 sama dengan 22, 8. Lalu positif 3 saya pindahkan ke sebelah kiri menjadi negatif 3. N kuadrat sama dengan 28 dikurangi 3. N kuadrat sama dengan 225. Kalau mencari N berarti akar dari 225, yaitu 15. 15. Seperti itu. Pas, lulus. Jelas. Pas, jelas. Ya, terima kasih Bu Dewi. Waktunya juga pas jam 9. Pas jam 9. 9. Oh iya, Bu. 21.00 pas sekali. 21.00. Alhamdulillah. Pas 2 sekali, jam Bu ya Bapak Dewi. Ibu ya. Kita 2 jam bahas soal. Kadang saya bahas soal 2 jam itu hanya dapat 5 soal matematika karena sering mengulang. Ya. Dapat banyak, lumayan Bu. Alhamdulillah ya. Yang penting Bapak Ibu itu paham gitu ya. Dari pembahasan kita bersama teman, kita sharing apapun itu yang belum kita tahu, tanyakan. Kemudian Bapak Ibu yang lain juga bisa menjawab. Silahkan. Kita kan intinya belajar bersama, santai, sharing pengalaman gitu ya. Nggak ada yang saling mendahului. Saya pun juga belajar. Saya juga bukan dosen gitu Bapak Ibu. Kami dari RGS hanya memfasilitasi Bapak Ibu menyediakan tempat agar bisa sharing. Gitu ya Bu Susi ya. Iya, benar. Ya, sebelum kita akhiri Bapak Ibu, apa ada yang ditanyakan? Kalau mau bergabung di grup Telegramnya apa Bu? Oh Baru ya. pertama kali gabung di Zoom-nya Ibu. Oh iya, Ibu dari mana Ibu? Dari Jember Bu. Oh, saya juga dari Jember. Oh, Bu Dewi dari Jember juga. Ya, mungkin Ibu dapat dari teman ya yang melihat story saya, mungkin Zoom saya bagikan gratis di story saya, jadi bisa dibagi-bagi. Nanti Bu Susi kirimkan link Telegram ya. Di Telegram dulu Bu, lalu linknya kirim di chat Zoom sebelum ditutup. Jadi Bapak Ibu jangan keluar dulu, nanti link Telegram di-share sama Bu Susi. Jadi Bu Susi dan saya, ada lagi teman kita, Pak Ilmi dan juga Bu Tiwi, itu dari RGS Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang bisa, maaf yang baru bergabung, mungkin pertama kali ikut Zoom, kami dari RGS sudah beberapa kali mengadakan Zoom seperti ini. Jadi ini ada yang gratis Bu Ida ya. Jadi setiap minggu kita ada jadwal minimal 3 kali, itu bimbel kita berbayar. Ada juga yang gratis. Jadi kalau yang gratis itu 1 minggu 1 kali. Kadang ya sesempat kita, kalau kita ada waktu luang kita beri yang gratis gitu ya. Nah itu link Telegramnya Bu Ida bisa gabung. Setiap link Zoom gratis kita share di grup Telegram. Silahkan Bapak Ibu bergabung di situ. Iya Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu. Sama-sama. Untuk yang bimbel berbayar, Bapak Ibu sudah ada jadwalnya, sudah ada grupnya ya. Namanya ada fasilitas gitu ya, pastinya tertata. Ya, itu grup Telegram kita bisa bergabung. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Ya, sudah ya. Baik, saya kembalikan ke Bu Susi. Terima kasih sudah hadir di sini, Bu, di RGS.
Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi atas materi pada malam hari ini. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah bergabung di Rumah Guru Sejahtera. Dan mudah-mudahan ilmu yang didapat bermanfaat. Dan lihat di sini, apalagi teman-teman yang sudah bergabung di RGS ini, saya lihat di matematika, hitung-hitungannya sudah mulai mahir, sudah mulai menguasai ya. Jadi kita harus gimana? Harus rajin mengulang, rajin belajarnya, karena untuk keberhasilan itu kan kita harus belajar banyak ya. Nanti jika ingin bergabung bersama kami di Rumah Guru Sejahtera yang berbayar nanti bisa chat saya gitu ya. Atau kalau mau buka tinggal gabung di Telegram juga tidak apa-apa ya Bu Dewi. Bisa hubungi saya, nanti saya tulis gitu. Ya, silakan menghubungi Bu Susi. Bu Susi, nomor HP-nya letakkan di chat Zoom saat ini. Ya. Udah. Ya. Nanti bisa menghubungi saya untuk bisa bergabung di yang berbayar. Karena kita sebenarnya seperti maraton ya, Bu Dewi. Kita benar-benar mengejar waktu. Sebelum ujian tanggal 22. Sebelum ujian tanggal 22 ini. Jadi untuk biasanya 1 minggu 3 kali, tapi untuk kali ini mungkin setiap hari kita mengadakan Zoom. Fasilitasnya di Zoom kami di RGS ini adalah 12 kali pertemuan. 10 kali pertemuan. 10 kali pertemuan, tryout dan juga pembahasannya. Jika ingin bergabung silahkan. Nanti kami fasilitasi ya belajar bersama. Mungkin ada untuk juga malam link hari ini LMS-nya ya Bu Susi ya. Oh iya, benar. Fasilitas di RGS ini kita yang bergabung di RGS mendapatkan link LMS. LMS-nya itu di sana sudah tercover soal-soal dan juga pembahasannya. Ada juga ini ya Bu Dewi, apa namanya, kuis-kuis seperti kuisis untuk mempermudah gitu supaya lebih tertantang, lebih enak belajarnya. Di sana juga bisa belajar di Google Form-nya ada, kuisisnya juga ada. Kenapa diberikan LMS? Di sana banyak sekali soal-soal dan supaya tidak tumpang tindih. Jika di chat itu akan menghabiskan, di grup WA itu kan akan menghabiskan ini ya Bu, takutnya yang HP-nya yang tidak ini kan bisa terus tertimpa-timpa, jadinya nggak ini. Makanya ketinggalan info. Jadi kita adakan LMS, kita buat LMS-nya supaya memudahkan teman-teman untuk belajar. Seperti itu. Di sana juga ada buku juga ya, buku digital yang bisa diakses, bisa dibaca-baca ya. Di LMS juga soal-soal tersebut bisa di-download dan juga bisa dicetak. Ya. Oke. Ada sertifikatnya juga ya Bu Susi ya. Oh iya benar, kita buatkan sertifikatnya karena kita pertemuannya lumayan banyak ya. Kita juga mengeluarkan Berarti saya berapa sertifikat ya Bu? Bu Helmi dapat berapa kali ya sertifikat ya? Iya. Kita buatkan Bu Helmi. Iya Bu, karena ya RGS sudah berbadan hukum, jadi sertifikatnya sudah diakui nasional. Kita sudah berbadan hukum ya Bu. Tidak sekedar buka bimbel, tidak sekedar cuma ini, tapi kita sudah berbadan hukum. Dan untuk ya kita sudah terdaftar, sudah legal dan kantornya sendiri kita punya
itu di Pailmi ya, di Gresik. Di Gresik kita juga bisa bekerja sama. Biasanya ada ini ya, ada misalkan ada pelatihan, biasanya kita mengadakan pelatihan nanti bekerja sama dengan LPTK. Seperti itu. Ya, bagaimana Bu Dewi? Ya, Malam hari silakan ini. ditutup saja, Bu. Iya. Mungkin pada malam hari ini kita cukupkan saja. Selamat beristirahat ya Ibu Bapak ya. Selamat beristirahat dan jangan lupa tetap semangat dong ya. Belajar. Belajar dan belajar. Ya. Semangat lulus. Karena kenapa? Karena kenapa? Kita sendiri, keluarga kita menantikan keberhasilan kita. Seperti itu. Ya. Ibu nanti ajari kita kalau misalkan kita dapat soal pedagogik yang susah, nanti Ibu ajarin. Oh, ini. Ikuti ini. Ya. Nah, iya, Kunci-kuncinya menjawab soal ya agar mudah dijawab, Bu. Siapa tahu rezeki. Maksud Ibu saat ujian itu nggak bisa, Ibu? Belajar. Iya. Oh ya, saat sebelum ujian bisa. Betul. Kadang ada Bu Susi, sebentar. Kemarin itu ada yang salah paham Bapak Ibu, ada yang ujian UP lalu telepon saya. Bu, tolong dampingi saya. Nah, itu menyalahi aturan Bapak Ibu ya. Nggak boleh UP atau PTS nggak boleh didampingi ya. Iya. Maksud Ada juga ini. Belajar ini ya, benar. Ada juga ini. Kadang ini Bu Dewi, semangat sekali mendaftar di RGS ini. Tapi untuk belajarnya saya lihat yang harusnya 100 peserta ternyata yang bergabung hanya 50 atau 60 peserta. Nah, itulah kenapa kita harus terus belajar, jangan sampai rasa gimana ya. Ya mungkin semuanya sibuk, tapi tetap sesibuk apapun luangkanlah waktu untuk belajar karena hasilnya pun kita yang menikmati, bukan orang lain. Ya, seperti itu ya. Kadang jangan sampai ada istilah, waduh, saya sudah umur saya sudah berumur nih, udah nggak bisa menerima ini, jangan. Karena kita waktu PPG ya Bu Dewi, mentornya luar biasa. 1 tahun lagi mau pensiun. Ketika kita beralasan, saya tidak bisa ini, ya kan? Tidak bisa, misalkan tidak bisa IT atau apa. Dan beliau ini berkata, saya 1 tahun lagi mau pensiun, usia saya sudah sekian. Tapi saya bisa belajar dan saya bisa menekuninya. Jawaban kita apa? Malu kan? Ternyata usia itu tidak menghalangi kita untuk belajar. Yuk kita belajar. Gapai impian kita. Ya. Gapai impian kita. Caranya apa? Ya belajar dengan baik. Jangan sampai kalah dengan rasa malas. Intinya malas. Ya. Bukan karena tidak ada waktu sebenarnya. Tapi rasa aduh, gimana itu? Kalau apa? Sumeh ya, Bu Dewi. Jangan ya. Yuk, semangat. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan rezeki nanti pada saatnya nanti. Amin. Apapun pertanyaannya, sesulit apapun pertanyaannya, pastikan jawabannya benar. Amin. Ya, malam ini kita cukupkan saja. Selamat beristirahat. Terima kasih Bu Dewi untuk pembahasan soalnya. Terima kasih. Saya juga jadi belajar lagi sama Bu Dewi ini. Terima kasih teman-teman semua. Selamat beristirahat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Bu Susi. Ya Bu, terima kasih Bu Susi dan Bu Dewi.